Kalau ada masalah, berdoa. Bilang, Roh Kudus, hibur aku Roh Kudus. Saya waktu divonis sakit, saya berapa waktu lalu operasi ya batu ginjal, saudara. Dokter bilang, ibu, ginjal ibu sebelah kiri mengecil 3 cm. Waduh, dengar begitu ya. Galau saya, karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saya galau, saudara. Saya murung, saya tertekan. Aduh, ginjal mengecil 3 cm itu, aduh Tuhannya bagaimana ya. Tiba-tiba ada suara di hati gini, ngapain kamu bersedih terus? Kamu bersedih juga tidak memperbaiki keadaanmu. Lebih baik kamu bersuka cita. Percaya bahwa mati sekalipun itu adalah keuntungan bagimu. Tiba-tiba iman saya bangkit. Oh iya, Tuhan ya, ngapain saya pusing? Saya mati juga keuntungan kok. Kalau terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami datang memberi hidup roh, jiwa, dan tubuh kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang kita patut bersyukur, karena kita punya Tuhan yang naik ke surga, saudara ya. Dan kayaknya hanya Tuhan Yesus lah Tuhan yang naik ke surga, dan dia pernah datang ke bumi. Dan kita bersyukur, harus bersyukur ya, karena kita memilih Tuhan Yesus. Dia bukan hanya lahir, Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir, saudara. Dan ketika dia lahir, dia selama 3 tahun melayani, mengajar, memberikan pengajaran bagaimana manusia itu bisa sampai ya kepada tujuan Tuhan di dunia ini. Karena itu ada Injil ya, Matius, Markus, Lukas ya, Yohanes ya, ditulis. Siapa yang sudah baca Injil, semua pengajaran Tuhan Yesus? Saudara baca enggak? Ya, udah selesai berapa kali baca? Bertobat ya. Jadi Kristen udah puluhan tahun nggak baca Injil. Kayak gitu tuh orang Kristen, saudara ya, nggak pernah baca Alkitab, tapi mau hidup kata malaikat pret ya. Yesus ada di bumi 3 tahun mengajar, memberitahu jalan keselamatan, jalan kebenaran. Makanya kalau kita pengen hidupnya benar-benar dalam perkenanan Tuhan, ya kita baca ajarannya Tuhan Yesus. Ketika Yesus 3 tahun dia mengajar di bumi, Alkitab berkata dia mati. Yesus lahir, mengajar, menunjukkan jalan kebenaran, lalu dia mati, saudara. Ketika Yesus mati, dulu saya berpikir orang Kristen tuh goblok ya, percaya sama Tuhan yang mati. Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Setelah saya baca Alkitab, saya jadi hamba Tuhan, saya baru tahu ternyata memang Yesus datang untuk mati. Karena hukum Taurat nggak bisa dibatalkan. Nyawa harus diganti dengan nyawa, darah harus diganti dengan darah. Tetapi kalau hanya persembahan korban anak lembu, sapi, kambing yang dipersembahkan untuk menutupi dosa manusia, maka tidak akan sanggup. Lalu Yesus datang dengan sebuah tujuan, dia akan datang untuk mati. Selama dia masih hidup, dia kasih tahu ke murid-muridnya. Bahkan Petrus, dia bilang, Petrus, nanti aku akan diserahkan, dibunuh. Petrus marah. Siapa yang berani bunuh kau? Berhadapan dengan aku. Ketika datang tantangan, Petrus yang duluan menyangkal Yesus. Sampai akhirnya Yesus harus disalib. Tidak ada alasan yang cukup untuk orang-orang Yahudi ahli Taurat menyalibkan Yesus. Karena pada waktu itu orang yang disalib, orang yang terkutuk, orang yang melakukan dosa, pembunuh, pesina, pencuri, itu yang harus disalib. Zaman dulu memang hukuman mati adalah salib. Belum ada kursi listrik, belum ada pistol. Yang ada itu salib. Dan para penjahat dihukum itu dicara dengan digantung di kayu salib. Mereka tidak mendapat alasan yang cukup untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Cuma satu alasannya, karena ucapan Yesus yang dianggap dia menghujat Allah. Apa ucapan Yesus itu? Yesus bilang, aku akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bait Allah adalah sebuah bangunan yang sakral. Bagi orang Yahudi itu tempat mereka ketemu Tuhan.
Dari berbagai penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Setahun sekali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah untuk mempercikan darah anak domba itu. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau Yesus nggak mati sampai hari ini, semua orang untuk minta pengampunan dosa dari Tuhan harus datang ke Yerusalem. Kenapa Yesus harus mati? Dan dia bilang, aku akan robohkan Bait Allah itu dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Orang Yahudi tidak mengerti apa maksud kata-kata Yesus, dan mereka menganggap Yesus menghujat Allah, dan karena itu dia disalib. Tapi memang itu hanya sebuah cara. Dan ketika Yesus disalib jam 3 sore dikatakan, tabir Bait Allah itu terbelah menjadi 2, roboh, yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus, di mana orang tidak bisa masuk ke sana kecuali imam besar setahun sekali untuk meminta pengampunan dosa bagi umat. Dan imam pun kalau tidak kudus, dia mati di ruang Maha Kudus. Yesus harus mati supaya ada pendamaian antara kita dengan Tuhan. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Sampai di sini mengerti adik-adik sekolah minggu? Karena banyak orang Kristen tidak tahu ini dasar dari pengajaran kekristenan. Kalau saudara ketemu orang di luar sana yang bertanya, kenapa Tuhanmu mati? Jangan pelongo-pelongo, amin. Banyak orang Kristen pelongo-pelongo, kagak tahu. Mau jelasin apa juga kagak tahu. Gimana bisa tahu? Baca Alkitab aja tidak pernah. Bilang kanan kirimu, bertobat kau. Bilang cepat, ya bertobat, baca Alkitab. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Tuhan yang harus jadi manusia. Dan benar akhirnya Yesus mati, 3 hari dia bangkit. Karena Yesus mati, kita tidak perlu lagi lewat imam besar datang sama Tuhan. Tabir itu sudah terbelah menjadi 2. Kau tidak usah titip doa lagi sama pendeta. Ada apa-apa tidak usah konseling, cari Bu Debbie, cari Pak Samuel, cari siapa-siapa, tidak usah, silakan cari. Mengerti? Makanya Yesus bangkit saudara hari yang ketiga. Kita lihat Yesus lahir, mati, bangkit. Selama dia bangkit, dia menampakkan diri berapa lama? Yang lulus sekolah minggu angkat tangan. Yang bisa jawab, ada sepeda loh di bawah. Punya siapa Bu? Nggak tahu, ambil aja itu. Ya, Yesus menampakkan diri berapa lama? 40 hari. Ngapain dia menampakkan diri? Dia bikin mujizat, dia mengajar terus kepada murid-murid, dia mengimpartasikan kuasanya kepada mereka. Kenapa Yesus harus menampakkan diri 40 hari? Itu menjadi cukup bagi manusia, catatan sejarah. Banyak orang melihat Yesus masih ada. Dan lewat kebangkitan Kristus, itu menyatakan Allah maut tidak berkuasa bagi Kristus, sebab dia adalah Tuhan yang memiliki kehidupan. Dia tidak mati. Dan dia berjanji bagi kita yang percaya, jangan takut. Dan dia bukan hanya bangkit saudara. Setelah itu dikatakan Yesus naik ke surga. Ada di Israel tuh tempat Yesus naik ke surga, gereja. Makanya kalau ada duit, jangan cuma jalan-jalan ke Swiss, amin. Ke Israel sana. Yang aminnya kenceng didengar Tuhan. Ya, orang itu bisa ke Israel bukan karena punya uang, tapi karena perkenanan Tuhan. Ada yang punya uang bisa ke Israel, ada yang punya uang tidak bisa, karena tidak ada waktu, karena penakut. Ya, lalu orang tanya, aman Bu Debbie? Saya setahun 2 kali ke Israel. Ya, aman. Karena saya punya prinsip, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Memang waktu pertama datang diumumin, kalau ada alarm berbunyi sirene, harus segera lari ke bunker di bawah tanah. Makanya harus sewa hotel yang ada bunkernya. Dalam waktu 1,5 menit harus turun, tidak boleh pakai lift. Waktu diumumin di hotel, kita bawa ada yang tua-tua umur 80 tahun. Suami saya bilang, "Say, yang tua-tua ini tidak dengar pengumuman." Saya bilang, "Tidak apa-apa, malah mereka aman." Kadang-kadang kalau tidak dengar begitu-begitu malah aman hidupnya. Bener, jam 7 pagi alarm bunyi, saya lagi di kamar mandi. Suami saya teriak, "Say, sirene loh." Saya bilang, kalau kau mau lari silakan. Suami yang mengasihi istri tidak lari.
Ya, tapi karena coba berlari kau lari. Habis ini urusan panjang. Ya, saya keluar, suami saya masih nunggu. Kok kamu enggak lari? Ya enggak lah, kamu di dalam, masa aku lari? Saya turun, saya bilang, enggak usah lah, kita lari-lari malah 1,5 menit sampai di bunker, jatuh di tangga darurat, geger otak, belum tentu mati kena bom, ngapain lari-lari, enggak usah. Bener saudara, saya telepon tour guide saya orang Israel, kamu di mana? Di bunker, Abuni. Kenapa kamu lari? Karena tadi itu adalah alarm, bukan bom, tapi gempa bumi. Oh, lah kamu lari kenapa? Kalau alarm bom saya tidak lari, Abuni. Kami terbiasa, tapi di sini tuh nggak pernah gempa bumi. Oh, ketukar, kita gempa bumi biasa di Indonesia, tiap hari alarm bunyi gempa bumi. Tapi kalau bom, mungkin saya lari, saya bilang. Ya puji Tuhan, benar, kita turun ke restoran, bapak-bapak, oma-oma yang 80 tahun lagi ngopi. Dan saya tanya, opa, oma tadi dengar sirene? Kagak. Saya bilang sama suami, aman kan hidup mereka? Karena tidak dengar. Makanya juga panjang umur, biar dipanggil Tuhan dia nggak dengar. Kagak ya saudara, bercanda ya. Sampai di mana tadi nih? Di Israel ada gereja yang benar-benar itu adalah tempat Yesus naik ke surga. Ada batu di situ yang dikatakan itu tempat kaki Yesus terakhir berpijak di bumi. Dia naik disaksikan semua mata loh saudara. Ya, jadi punyalah kerinduan untuk lihat bagaimana tempat-tempat Yesus pernah ada di sana. Nah, kenapa Yesus harus naik ke surga? Mari kita buka bersama. Yang pertama saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2. Kita baca bersama 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, yang pertama kenapa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Hanya orang yang pernah datang dari surga yang bisa menunjukkan tempat di surga. Kalau orang belum pernah ke surga, ya dia nggak mungkin kasih tahu tempat ke surga. Kayak suami saya, kita di Semarang ditanya orang, Pak, kuliner yang enak di sini apa ya? Suami saya dengan lantang berkata, ada nasi goreng babat. Saya senggol suami saya, emang kau pernah makan? Belum. Kenapa kau bisa bilang enak? Kata orang sih, ya kau jangan bilang begitu kalau kau sendiri belum pernah makan. Ya itu namanya saksi dusta. Bener, orang tanya, Bapak udah sering makan situ ya? Belum. Wah, nggak bisa terpercaya nih kalau begini. Hanya orang yang datang dari surga yang bisa menunjukkan jalan ke surga. Tuhan Yesus datang dari surga. Bilang kanan kirimu, bersyukur kau memilih percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia datang dari surga dan dia yang sanggup menunjukkan jalan ke surga. Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku itu banyak tempat. Jadi saudara, kalau kita di bumi nggak punya rumah, nggak apa-apa, nggak usah bersedih, amin. Karena di surga banyak, haleluya ya, masih ada kata penghiburan toh. Ya, di surga banyak tempat, dan Yesus satu-satunya orang yang menjamin bahwa umatnya yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi dia akan mendapat tempat di surga. Nggak ada yang lain yang menjamin begitu. Karena itu kita tidak perlu takut mati, amin. Ya, karena kalau kita mati, Tuhan jamin kita tinggal di surga bersama-sama dengan dia. Ada apa di surga? Ada kemuliaan Tuhan. Saya difoto dulu. Sudah ya? Nah, oke. Jangan foto lagi loh, Mbak. Wes. Nanti jelek jadinya kalau saya nggak sadar. Ya, udah cukup. Sekali lagi. Soalnya kalau lagi khotbah difoto jadinya nggak bagus. Ya, mending siap. Lain orang itu kalau siap sama tidak siap, benar nggak? Ya, makanya saudara siap-siap. Ya, kalau mau dipanggil Tuhan biar dapat rumah di surga. Kita nggak perlu takut, jaminan yang Yesus beri, kita dikasih tempat di surga. Di surga ada apa? Bidadari, tidak ada. Jangan kau berharap nanti ketemu bidadari di surga, tidak ada ya. Di surga itu ada kemuliaan Tuhan, amin. Ya, satu kali ada bapak-bapak tanya saya, Bu, kan istrinya baru mati nih berapa bulan. Bu Debi, saya mau tanya dong, nanti saya di surga ketemu istri saya enggak?
saya masih bisa kenal nggak sama istri saya? Saya bilang, bapak ini cinta sekali ya sama istrinya. Enggak bu, saya bertanya serius pak, kebetulan saya ini belum pernah mati. Jadi bapak itu nggak usah nanya aneh-aneh. Ya, kalau saya sudah pernah mati, bapak tanya pak. Nanti aja kalau bapak mati, nanti bapak ketemu istri bapak di surga. Tapi sebaiknya bapak relakan saja, nggak usah terlalu cinta begitu, sampai di surga juga masih mau ketemu istrinya loh. Bapak ibu kalau di surga masih disuruh pilih istri, suami masih mau pilih suami istrinya enggak yang di bumi? Kok tertawa ya? Terlihat aroma-aroma penyesalanmu, kesenjangan rohani. Ya, dia bilang begini, saya bilang, bapak jangan terlalu cinta sama istri, relakan, istrimu udah dipanggil Tuhan, dia sudah senang di sana. Bukan gitu Bu Debbie, masalahnya aku ini mau kawin lagi. Terus saya takut nanti di surga istri lamaku dan istri baru ketemu, mereka nanti berantem. Ini bapak duniawi sekali ya. Saya bilang gini pak, kalau bapak saran saya sih, bapak juga kan udah tua, mending bapak nggak usah kawin lagi pak. Oh nggak apa-apa bu, masih ada yang seneng. Dia kawin lagi saudara, baru kawin berapa bulan meninggal dia. Bapak itu mungkin istrinya tahu dan dipanggil cepat-cepat sama istrinya, kau macam-macam kau mau nikah lagi ya. Beneran dia meninggal. Sampai istri barunya nangis di peti gini, pak kita ini belum sempat berantem loh, kau sudah mati. Apa saya bilang kan, mending dulu dengerin saya ngomong. Tapi kita nanti dijanjikan surga. Di surganya kita itu ada apa? Ada kemuliaan Tuhan. Alkitab bilang di sana tidak ada lagi air mata. Ya, tidak ada tangisan. Yang ada damai sejahtera sukacita. Saudara merasakan nggak saudara? Ya, bayangkan yang manusia butuhkan di dunia ini sebenarnya damai sejahtera sukacita. Biar orang mau kaya bagaimanapun, kalau nggak ada damai, nggak ada sukacita kan buat apa? Baru kita ngobrol di ruang pembicara tadi, ya lagi ngobrol soal kesehatan, ya bapaknya bilang, iya saya ini udah pasang ring loh. Dia bilang, saya ring 1 loh bu. Wih deket dong sama presiden ya. Enggak bu, ring jantung. Oh kirain ring apa gitu ya, ceritanya kok ya ring-ring gitu. Cerita sama suami saya, terus dia bilang, suami saya tanya, itu kenapa pak bisa penyumbatan di jantung? Karena makanan pak. Terus sekarang saya jaga makan. Terus saya bilang, lah iya tuh pak, orang miskin mau makan tidak bisa, orang kaya mau makan tidak bisa juga. Sesungguhnya apa sih hidup ini? Ya, keadilan sosial itu kan sama-sama tuh. Miskin tidak bisa makan karena tidak bisa beli, kaya tidak bisa makan juga. Ingat-ingat ring 1. Terus saya bilang gini, tapi pak kayaknya lebih enak di orang miskin. Kenapa? Orang miskin begitu dia dapat makan, dia tuh makan lahap sukacita. Kenapa? Enak banget. Tapi orang kaya makan dengan penyesalan, makan sambil ingat, ring 2 habis ini. Tertekan nggak saudara? Jadi sesungguhnya hidup ini apa ya? Tapi jangan takut mati. Kalau sudah waktunya mati, percaya Tuhan bilang dia menyediakan tempat. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Kita lihat bersama Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Tuhan bilang begini saudara. Namun, baca 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa Yesus harus pergi ke surga? Supaya dia mengirim Roh Kudus buat kita. Karena kalau Yesus cuma ada di dunia saja, bayangkan cuma orang-orang yang ada di Israel sana yang bisa ketemu dia, yang bisa merasakan hadiratnya. Tapi kalau Yesus pergi, dia kirim rohnya, Roh Kudus. Di Indonesia pun kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin saudara. Dikatakan begini, tetapi kalau aku pergi, ya lebih baik bagi kamu kalau aku pergi. Sebab jika aku pergi, penghibur itu akan datang kepada kita. Roh Kudus disebutkan sebagai roh Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu yang paling dibutuhkan manusia di dunia ini itu adalah hiburan. Amin apa amin? Supaya nggak galau. Makanya banyak orang pergi healing untuk cari hiburan. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, dimanapun kita bisa healing. Karena Roh Kudus itu roh penghibur. Saya bingung kalau ada anak muda dugem, ya kenapa cari hiburan? Berarti kau belum hidup di dalam Tuhan. Tidak ada Roh Kudus di hidupmu. Yang ada roh kuda liar.
Makanya dugem gini-gini saudara. Ya, karena roh kuda liar itu. Saya serius bicara anak muda. Ya, tinggalkan semua hidup keduniawian yang seperti itu. Apalagi gajimu cuma 4 juta terus kau dugem-dugem lagi. Pakai akal budimu, amin. Mau diambil gaji juga udah kepotong kasbon 1,5 juta. Di Jakarta, bukan di sini. Di Jakarta banyak anak-anak muda yang gajinya 4 juta, gaya-gayaan dugem, saudara. Saya tuh bingung ya, ini orang-orang bodoh yang nggak pakai akal budi. Jangan begitu. Kalau ditanya tobat, kapan tobat? Nanti aja. Jika tidak hari ini, mungkin. Jika tidak minggu ini, mungkin. Jika tidak bulan ini, mungkin. Kalau belum mati kau. Ya, jangan tunda pertobatan. Tuhan bilang kalau hari ini kau dengar suaranya, ayo bertobat. Supaya kita layak untuk menempati surga yang mulia itu. Karena Tuhan sudah sediakan tempat dan Roh Kudus itu dikirim sebagai penghibur. Kalau ada masalah, berdoa. Bilang, Roh Kudus, hibur aku, Roh Kudus. Saya waktu divonis sakit, saya berapa waktu lalu operasi ya batu ginjal, saudara. Dokter bilang, ibu, ginjal ibu sebelah kiri mengecil 3 cm. Waduh, dengar begitu ya. Galau saya, karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saya galau, saudara. Saya murung, saya tertekan. Aduh, ginjal mengecil 3 cm itu, aduh Tuhannya bagaimana ya. Tiba-tiba ada suara di hati gini, ngapain kamu bersedih terus? Kamu bersedih juga tidak memperbaiki keadaanmu. Lebih baik kamu bersuka cita. Percaya bahwa mati sekalipun itu adalah keuntungan bagimu. Tiba-tiba iman saya bangkit. Oh iya, Tuhan, ya ngapain saya pusing? Saya mati juga keuntungan kok. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya, saya ketemu Tuhan kok. Amin. Itu namanya Roh Kudus penghibur. Ya, dan dikatakan di situ gini, kalau ia datang, baca saudara tadi katakan apa? Ia akan menginsyafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan gampang insyaf oleh dosa. Kita marah sama suami nih ya, udah marahan 10 menit nih, alarm di hati itu bunyi, Roh Kudus, nit. Ya, nggak boleh loh kamu begitu, jangan marah loh sama suamimu, ayo berdamai. Ya, lalu hati kita tuh, iya ya ngapain saya marah-marah, ampuni aku Tuhan. Ya, layani suami. Bapak-bapak juga begitu. Kalau ada Roh Kudus, kau sembunyikan uang dari istrimu, alarm bunyi, nit. Ya, jangan sembunyi tuh uangmu, kasih ke istrimu, amin ibu-ibu. Langsung amin semuanya ya. Ya, iya saudara, kalau ada Roh Kudus kita itu nggak gampang marah, nggak gampang kecewa, nggak gampang kepahitan. Ya, saya waktu ditipu orang, uang saya dibawa 300 juta, saudara. Banyak nggak itu? Menurut saya sih banyak. Kalau menurut saudara itu sedikit sih ya beda cerita ya. Tapi menurut saya itu banyak, saudara. Saya marah, saya kecewa di hati itu tiap hari sampai nggak bisa doa. Tiba-tiba Roh Kudus menghibur. Daripada engkau menangisi yang hilang, lebih baik syukuri yang masih ada. Amin. Terus saya mulai bersyukur, ya Tuhan ampuni aku, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu. Waktu itu saya lagi DP mobil, mau beli mobil, saudara. Tiba-tiba orang telepon, Bu, saya minta maaf ya, saya disuruh Tuhan beliin ibu mobil. Minta maaf loh, saudara. Itu berkat Tuhan waktu kita taat. Ya, akhirnya uang saya yang hilang itu kan sama aja ganti. Saya dibeliin orang mobil, saya nggak jadi keluar duit tuh. Cara Tuhan tuh kan beda-beda. Tapi kita harus mampu mensyukuri ketika ada Roh Kudus. Roh Kudus akan insyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang yang hatinya penuh Roh Kudus, dia sadar satu saat dia akan dihakimi. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang akan bebas dari pengadilan Kristus. Semua kita, mulai dari pendeta, pemain musik, WL, jemaat biasa, satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab tentang hidup kita di dunia ini. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Roh Kudus itu akan ingetin selalu, ingat nanti satu saat kau akan dihakimi. Lalu kita cepat-cepat bertobat, oh Tuhan ampuni aku. Nanti kalau kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, nanti ditanya, kamu pernah selingkuh nggak? Nggak pernah. Malaikat bilang, puter channel 5. Ada rekaman hidup kita di situ. Jangan tertawa, saudara ya. Karena Alkitab berkata mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang baik dan orang jahat. Dan mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Nggak ada satupun yang tersembunyi. Bahkan sampai kedalaman hatimu itu diketahui. Nah, waktu kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, itu akan ditanya. Kau bilang, nggak ada. Roh Kudus bilang, channel 3. Hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Ini loh rekaman hidupmu. Ayo
Ayo kita bertobat hari-hari ini. Minta Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, kenapa Yesus naik ke surga, saudara? Ya, ayat kita buka bersama Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 11, baca sama-sama. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin, saudara. Yesus yang waktu itu naik dilihat oleh semua mata, dia satu saat akan datang kembali. Yesus naik untuk datang kembali yang kedua kali. Jadi Yesus itu luar biasa. Ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan, ada kedatangan. Kali yang kedua Yesus datang, saudara, dia akan menjemput setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan berkenan kepada dia. Tuhan akan datang menjemput saudara dan saya kali yang kedua, dan kita ada di hari-hari yang terakhir, di masa-masa penantian ini. Sungguh-sungguh saudara, kita lihat bersama apa syarat untuk kita bisa mengalami pesta perjamuan anak domba Allah itu. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9, kita baca bersama saudara. 1, 2, 3. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dalam kurung apa? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus hari-hari ini, karena Tuhan akan datang untuk menjemput gereja sebagai mempelai. Saudara, tidak ada satupun tokoh agama yang akan datang menjemput umat kepunyaannya, tapi Tuhan Yesus, dia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang percaya, karena dunia ini akan hancur. Satu-satunya ini akan hancur, berkeping-keping dalam nyala api yang hebat. 2 Petrus memberitahu kita, kalau hari kiamat itu tiba, pada hari itu bumi akan hancur dalam nyala api yang luar biasa, dan itu akan terjadi. Tapi Tuhan berkata, bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia akan datang menjemput kita sebelum bumi ini hilang lenyap. Kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai. Ada orang mau kawin tidak persiapan, saudara? Saya mau tanya, siapa di sini yang nikah tidak persiapan? Ya, tiba-tiba nikah gitu, besok kawin, kawin yuk. Ya, terus nikah gitu, tidak ada kan? Orang mau menikah itu harus persiapan. Kalau perempuan dilulur dulu, ya toh, pokoknya perawatan dulu lah, ya, supaya ketika hari pernikahannya dia terlihat cantik. Alkitab memberi gambaran Yesus akan menjemput kita sebagai mempelainya di akhir zaman, dan kita harus pakai baju pesta kalau ketemu Tuhan. Nggak ada orang ke pesta pakai daster. Ada orang pergi ke pesta pakai daster, langsung sama security di depan suruh pergi, kamu nih salah alamat ya. Atau pakai celana pendek gitu ke pesta. Saudara kalau ke pesta pakai baju apa? Yang rapi kan, biar kelihatan saudara mau ke pesta. Kita menantikan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Dikatakan kita harus pakai baju yang diharuskan dan sudah ditentukan, yaitu kain lenan halus. Dan jelas dikatakan di sana, kain lenan halus itu adalah apa? Perbuatan benar dari orang-orang kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Anak-anak muda bertobat, tinggalkan dosamu. Orang-orang tua juga bertobat, jangan lagi ada yang selingkuh, homo, lesbi. Jangan ada yang kepahitan, lepaskan pengampunan. Jangan ada yang tiap hari marah nggak jelas, sakit jiwa kau. Bertobat. Amin, saudara. Karena tanpa pakaian lenan halus kau nggak bisa masuk. Alkitab bilang, berbahagialah mereka yang terundang. Cuma satu syaratnya, pakai baju lenan halus. Dan apa lenan halus itu dikatakan dari bahannya apa? Perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kita harus hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam kebenaran, karena Roh Kudus ada dalam kita. Kita nggak bisa berbuat dosa lama-lama. Saya bingung kalau ada orang Kristen yang didugem begini, ya, itu orang yang belum ketemu Tuhan. Agamanya toh Kristen, kalau saya sebut itu Kristen ilegal. Apa
Apa itu Bu? Kristen yang namanya belum tercatat di dalam kitab kehidupan. Banyak orang tinggal di Amerika ilegal tuh. Tinggal, tapi tidak ada surat. Dia tidak terdaftar sebagai penduduk resmi di sana. Tinggal tunggu waktu satu saat dibuang itu. Jangan kau jadi Kristen ilegal. Orang yang pindah agama karena jodoh, karena apa, nah itu Kristen-Kristen ilegal itu. Karena kalau mereka sudah ketemu Tuhan Yesus, tidak mungkin mereka tinggalkan Yesus, saudara. Kalau nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan, tidak mungkin kita tinggalkan Tuhan. Saya tidak mungkin tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Alkitab berkata, kalau kita ini sudah dalam Tuhan, mengecap kasih karunia Kristus, tidak ada yang bisa pisahkan kita. Apakah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, tidak akan bisa. Saudara, saya cuma mau bilang, orang yang tersisa dari pengangkatan nanti sebelum akhir zaman, engkau harus membayar harga yang begitu mahal. Tuhan bilang, tidak ada lagi darah untuk menghapus dosamu. Keselamatan harus kau bayar dengan darahmu sendiri. Tapi kayaknya tidak mungkin. Mana ada kita mau mati untuk nama Yesus? Kalau sekarang saja kita nggak berani berjuang hidup dalam kekudusan untuk Tuhan, akan ada aniaya berat, antikris akan datang. Dan imanmu dipertaruhkan. Kalau kau ikut Yesus mati, apakah engkau masih mau bertahan? Makanya Tuhan bilang, ketika aku datang kali yang kedua, adakah iman akan aku dapati di bumi ini? Ayo bertahan, saudara. Ayo hidup dalam kekudusan. Jangan bilang saya tidak pernah mengingatkan, saudara. Waktu saya pelayanan di Sydney, saudara, saya harusnya besok terbang pelayanan di Melbourne, tapi nggak tahu jadwal berubah. Akhirnya saya ke Adelaide. Tadinya saya juga malas. Saya bilang sama suami, aduh, ke Adelaide nggak ada apa-apanya, kota yang sepi. Kita ini juga kan mau pelayanan sambil jalan-jalan toh. Tapi saya cuma bilang, ya wis, ada rencana Tuhan lah. Waktu sampai di sana, saya ketemu ibu gembala. Ibu gembalanya bersaksi, Bu, saya ini hidup karena kasih karunia. Tadinya saya sakit, kena cancer. Dokter vonis umur saya bukan 1 bulan, tapi tinggal beberapa hari. Waktu akhirnya 7 orang profesor di rumah sakit sana panggil suaminya dan berkata, istrimu tidak akan lama. Paling beberapa hari saja dia hidup, karena kansernya sudah menyebar. Secara medis pasti mati. Suaminya bilang, nggak bisa di kemo, tidak ada guna Pak, nggak akan bisa. Tapi kami akan tetap operasi, hanya untuk cari tahu ini jenis kansernya apa. Tapi bukan untuk menyembuhkan loh. Buang jauh-jauh pikiran istrimu sembuh. Lebih baik turuti apa yang dia mau, karena umurnya tinggal beberapa hari. Akhirnya dokter taruh dia di ruangan yang ruang isolasi untuk orang yang sudah mendekati kematian. Di luar negeri ada. Tiap hari dokter datang cuma tanya, yang mati yang mana sus? Dia bilang dia dengar nih dengan telinga tiap hari, yang itu udah mati belum? Yang itu udah mati belum? Termasuk dia ditanyain, suster dia bilang belum. Dia hidup, berapa hari hidup, seminggu hidup, akhirnya nggak mati-mati, saudara. Lalu dokter bilang, coba kita coba kemo ya, kayaknya dia bertahan loh, perkembangannya bagus, yuk kita kemo aja. Waktu hari yang kedua di kemo, dia bilang dia sudah tidak kuat. Dia tinggal kulit ya, yang bungkus tulang, sudah kurus, hitam semuanya, saudara. Hari yang kedua dia mengalami kesakitan dan lemes, mual yang luar biasa. Dia panggil anaknya, dia bilang, izinkan mama kembali ke Tuhan. Kamu jangan tahan, jangan lagi berdoa untuk mama sembuh. Mama sudah tidak kuat, mama udah siap kok. Mama lebih pilih mati nak, karena mama sudah gak kuat lagi menderita. Anaknya cuma nangis. Tiba-tiba saudara, antara sadar dan tidak, dia itu lihat ada bola. Bola itu mengguling ke dia. Bola itu kayak menyala dan bola itu cantik banget. Dia kejar bola itu, tibalah dia di satu taman. Dia bilang, ibu itu taman indah banget. Saya sudah banyak lihat taman indah di dunia ini, tapi itu taman tidak seindah dari yang pernah saya lihat. Dan di situ saya damai banget, tidak ada sakit, pokoknya damai sejahtera. Waktu dia kejar bola itu, waktu dia mau ambil bola itu, saudara, berhenti di satu figur. Dia bilang, saya lihat ada jubah putih. Saya menoleh ke atas, saudara, dan ternyata itu Tuhan Yesus, Bu. Mukanya berkilauan. Saya tertegun ketika bola itu diambil sama Tuhan, dan Tuhan bilang begini, belum waktunya kamu ada di sini. Kamu harus pulang ke dunia. Dan dia menangis, dia bilang, Tuhan, please, jangan suruh aku pulang. Aku pengen di sini aja, Tuhan, indah banget, damai banget hidupku di sini. Semua orang yang pernah mati dan ketemu Tuhan, kesaksiannya disuruh pulang, tidak mau. Yang saya bingung, orang-orang di dunia masih betah semua di dunia. Padahal mati itu untung, benar firman Tuhan bilang, karena saya mendengar kesaksian orang-orang yang pernah mati, suruh pulang tidak mau loh. Tapi yang matinya benar. Dia bilang, sampai air mata saya bercucuran, bukan karena saya tidak mau pulang. Tapi Tuhan bilang, kamu harus pulang. Sampaikan satu pesan kepada umatku. Cuma satu dia bilang, yang Tuhan bilang apa? Sampaikan kepada umatku, aku akan segera datang untuk menjemput umatku.
Persiapkan diri. Dia bilang gini sama saya, Bu, selama ini kan kita sering dengar orang bilang Tuhan mau datang, tapi saya dengar sendiri dari Tuhan Yesus ngomong begitu. Saya bergetar, Bu, di hati. Lalu saya sembuh. Lalu dia sembuh. Saya baru mengerti kenapa saya harus pergi ke Adelaide. Karena kalau ibu itu menyimpan kesaksiannya sendiri, cuma sedikit orang yang dengar. Tapi karena dia cerita ke saya ceritakan di YouTube saya, jutaan orang bisa mendengar supaya bisa mempersiapkan diri. Kalau hari ini kita mendengar, bersyukur saudara. Tuhan mengingatkan, aku akan segera datang menjemput umatku. Ayo keluar dari dosa, ikuti tuntunan Roh Kudus, persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, tidak banyak waktu lagi. Jangan bermain-main dengan kekristenanmu. Ayo ambil komitmen untuk mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup, menyerahkan hidup sepenuhnya, buang kepahitan, buang amarah, ya, melakukan firman Tuhan, karena Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bilang, Roh Kudus tuntun aku. Bilang, Roh Kudus bantu aku. Ya, bilang, Roh Kudus aku mau berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan kita mau percaya saudara bahwa bersama Roh Kudus, bersama Tuhan kita melakukan segala perkara. Amin. Kita naikkan pujian, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan datang kembali Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kami, dan Roh Kudus akan beri kami kekuatan untuk berjalan dalam dunia yang semakin gelap ini. Tapi bersama Roh Kudus ada terang Tuhan.